Kisah Satrio Piningit. Salam rahayu sedulurku semua. Sebelum mendengarkan kisah Satrio Piningit, marilah kita saling mendoakan untuk hal-hal baik dalam hidup. Semoga sedulurku semua terhibur dengan cerita yang telah disuguhkan. Jangan lupa untuk support channel ini. Anda boleh memberikan like, komentar, dan subscribe, juga berkomentar dengan bijak dan baik. Apabila kalian tidak suka, boleh berhenti untuk menonton. Terima kasih. Penjaga Satrio Piningit, legenda sang pelindung. Di sebuah kerajaan yang jauh di balik hutan belantara, tersembunyi sebuah tempat yang sangat sakral. Tempat ini dikenal dengan nama Kebun Lintang, sebuah hutan yang konon menjadi rumah bagi para penjaga dan pelindung rahasia dari kerajaan. Di dalam hutan tersebut, terdapat sebuah batu besar, yang jika dijamah oleh seseorang yang berniat buruk, akan membuka pintu ke dunia lain yang penuh dengan bahaya. Namun, batu tersebut juga memiliki makna yang jauh lebih besar bagi kerajaan. Batu itu adalah tempat bertemunya kekuatan tak terlihat, yang bisa menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Di sanalah seorang Satrio Piningit, seorang pemuda terpilih, akan lahir. Namun, sebelum pemuda itu muncul, ada satu penjaga yang setia, yang akan mengawasi segala pergerakan dan menjaga agar yang layak memperoleh kekuatan tersebut dapat menemukannya. Cerita tentang penjaga Satrio Piningit bermula berabad-abad yang lalu, ketika kerajaan masih berada dalam masa kejayaan. Raja yang bijaksana, Raja Prabu Sumirat, memiliki sebuah ramalan kuno yang mengatakan bahwa kerajaan ini suatu hari akan menghadapi ancaman besar. Dan hanya seorang pemuda dengan hati murni yang dapat menyelamatkan mereka. Namun, ramalan itu juga mengungkapkan bahwa pemuda ini tidak akan bisa ditemukan tanpa bantuan dari seorang penjaga yang setia, yang akan menunggu sepanjang waktu hingga saatnya tiba. Penjaga itu dikenal dengan nama Ki Ageng Prabawa, seorang pertapa yang memilih untuk hidup sendirian di dalam hutan Kebun Lintang. Meskipun tak banyak orang yang tahu siapa dirinya, Ki Ageng memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Ia dapat berkomunikasi dengan alam, memahami bahasa binatang, dan yang paling penting, ia bisa melihat bayangan masa depan dengan jelas. Tetapi ada satu hal yang membuatnya berbeda dengan para pertapa lain. Ia telah bersumpah untuk menjaga rahasia batu besar dan memastikan bahwa Satrio Piningit yang sejati tidak akan jatuh ke tangan yang salah. Tetapi ada satu hal yang membuatnya berbeda dengan para pertapa lain. Ia telah bersumpah untuk menjaga rahasia batu besar dan memastikan bahwa Satrio Piningit yang sejati tidak akan jatuh ke tangan yang salah. Ki Ageng Prabawa menjalani hidupnya dalam kesendirian, melatih diri dan menjaga batu Satrio Piningit yang tersembunyi di balik pohon-pohon besar di hutan itu. Setiap hari, ia menjalani rutinitas yang sama, berlatih silat, bermeditasi, dan mengamati pergerakan alam di sekelilingnya. Dalam setiap langkahnya, ia tahu bahwa tugasnya adalah menunggu pemuda yang akan datang, yang dipilih oleh takdir untuk membawa perubahan besar bagi kerajaan. Pada suatu hari yang tenang, datanglah seorang pemuda yang sedang melakukan perjalanan mencari jati dirinya. Pemuda itu bernama Raden Jayasura, seorang anak dari keluarga bangsawan yang telah lama kehilangan arah.
Raden Jayasura merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Meski segala kemewahan dan kedudukan telah dimilikinya. Suatu malam, ia mendengar bisikan misterius yang memanggilnya untuk pergi ke hutan kebun lintang. Bisikan itu terdengar begitu jelas, seolah-olah alam itu sendiri yang mengarahkan langkahnya. Raden Jayasura mengikuti suara tersebut hingga akhirnya ia sampai di pintu masuk hutan. Saat pertama kali menginjakkan kaki di sana, ia merasakan kedamaian yang luar biasa. Namun juga ada ketegangan yang tidak bisa ia jelaskan. Hutan itu seperti memiliki kekuatan sendiri yang memungkinkannya untuk melangkah lebih jauh ke dalam. Tanpa disadari, ia telah memasuki wilayah yang dijaga oleh Ki Ageng Prabawa. Ketika Raden Jayasura sampai di dekat batu Satrio Piningit, tiba-tiba muncul sosok tua yang menyambutnya dengan tatapan tajam. Sosok itu adalah Ki Ageng Prabawa. "Apa yang kau cari di sini, anak muda?" tanya Ki Ageng dengan suara berat yang penuh wibawa. Raden Jayasura terkejut, namun ia merasa ada ikatan yang kuat antara dirinya dan pria tua itu. "Aku tidak tahu, namun ada sesuatu yang memanggilku ke sini," jawabnya dengan jujur. Ki Ageng menilai pemuda di depannya dengan seksama. Ia merasakan ada sesuatu yang berbeda dari Raden Jayasura. Bukan hanya keberanian yang tampak di wajahnya, tetapi juga sebuah kedalaman hati yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Setelah beberapa saat, Ki Ageng akhirnya berkata, "Kau adalah orang yang dipilih. Kau adalah Satrio Piningit yang akan membawa kerajaan ini pada masa depan yang baru." Namun, untuk mendapatkan kekuatan dan kemampuan yang besar, Raden Jayasura harus melalui serangkaian ujian yang berat. Ki Ageng menjelaskan bahwa kekuatan Satrio Piningit bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki begitu saja. Ia harus melewati ujian batin dan fisik yang akan menguji apakah hatinya benar-benar murni dan layak untuk membawa perubahan. Selama bertahun-tahun, Raden Jayasura dilatih oleh Ki Ageng. Mereka berlatih berbagai jurus silat yang sakti. Namun yang paling penting adalah latihan batin. Raden Jayasura harus mampu mengendalikan emosi, mengatasi rasa takut, dan menguatkan niatnya untuk melindungi kerajaan dan orang-orang yang lemah. Pada suatu malam, setelah bertahun-tahun pelatihan, Ki Ageng mengirimkan Raden Jayasura untuk menghadapi ujian terakhir. Ia harus menembus kabut gelap yang mengelilingi batu besar, di mana hanya mereka yang benar-benar siap yang bisa melangkah melewatinya. Jika ia gagal, ia akan tersesat dalam kabut dan kehilangan arah hidupnya selamanya. Raden Jayasura memasuki kabut, dan di dalamnya ia bertemu dengan bayangannya sendiri. Bayangan itu mencoba menggoda dan menyesatkannya, memanfaatkan segala ketakutan dan keraguan yang ada di dalam hatinya. Namun, dengan tekad yang bulat, ia berhasil mengatasi semua godaan tersebut dan mencapai batu besar di tengah kabut. Ketika ia menyentuh batu tersebut, cahaya yang sangat terang muncul, dan Raden Jayasura merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir dalam dirinya. Ia telah berhasil menguasai takdirnya dan menjadi Satrio Piningit yang sejati. Raden Jayasura kembali ke kerajaan dengan kekuatan baru dengan bantuan Ki Ageng.
Ia berhasil menggulingkan kejahatan yang mengancam kerajaannya dan membawa kedamaian. Ki Ageng Prabawa, setelah menyelesaikan tugasnya, akhirnya menghilang ke dalam hutan, kembali menjadi bagian dari alam yang telah menjadi rumahnya. Namun, kisah Satrio Piningit tidak berakhir di situ. Setiap generasi akan selalu melahirkan seorang penjaga yang akan menunggu pemuda yang layak untuk meneruskan takdir besar ini, dan begitu seterusnya sepanjang zaman. Demikianlah legenda tentang penjaga Satrio Piningit yang terus menginspirasi hingga hari ini.